Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Tiara Yulianti dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Nah, gue di sini sebagai alumni SMA Negeri 12 Jakarta angkatan 2020. Dan saat ini gue sedang menempuh semester 4 di jurusan Manajemen. Oke, em, nah buat kalian nih yang pengen banget masuk manajemen buat nanti dipilih di SNMPTN atau di SBMPTN, gue mau kasih tahu dulu sebenarnya manajemen tuh apa sih? Bedanya manajemen sama ilmu ekonomi, bedanya manajemen sama akuntansi, sebenarnya tuh apa sih? Jadi jurusan manajemen ini gampangnya itu merupakan sebuah bidang keilmuan yang mempelajari tentang kegiatan di sebuah perusahaan atau sebuah korporasi. Nah, manajemen ini masih berkaitan dengan ilmu ekonomi dan juga bisnis dan akuntansi yang pasti. Nah, ilmu manajemen ini bakal mempelajari gimana sih kalian itu menjadi seorang manajer pada sebuah perusahaan. Jadi, kamu ibaratnya sebagai pengendali lah dari sebuah perusahaan. Jadi misalnya kebijakan apa yang bakal kalian buat untuk sebuah perusahaan, terus organisasi seperti apa yang akan kalian kelola di suatu perusahaan, strategi bisnis apa yang akan kalian buat untuk memajukan atau mengembangkan sebuah perusahaan, bagaimana caranya kalian mengolah ketenaga kerjaan, gimana sih caranya kalian itu mengolah sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut, terus bagaimana cara kita manajemen produksi atau jasa yang ada di perusahaan tersebut, gimana caranya kita memasarkan sebuah produk, dan bagaimana cara kita mengelola administrasi yang ada di perusahaan tersebut, serta banyak banget hal-hal yang dipelajari dari manajemen. Nah, kurikulum dan mata kuliah yang terkait nih di manajemen tuh apa aja sih? Pasti kalian bingung gak sih kayak mata kuliahnya ada apa aja gitu. Jadi pada dasarnya dia di semua universitas di semester 1 itu kalian bakal dapat banyak banget mata kuliah pengantar. Nah, kayaknya di semua universitas itu di semester 1 itu kalian pasti bakal dapat mata kuliah yang sama di 3 jurusan berbeda. Jadi di manajemen sama, ilmu ekonomi sama, akuntansi sama, mata kuliah pengantar. Nah, biasanya mata kuliah pengantar itu kayak mata kuliah pengantar ekonomi, pengantar bisnis, terus pengantar akuntansi, terus banyak banget pengantar manajemen tentunya kayak gitu kan. Nah, nanti di semester 2 kalian bisa bakal difokusin lagi ke mata kuliah yang sudah terperinci atau lebih ke detail ke manajemen, misalnya kayak operation research, terus komunikasi bisnis gitu-gitu. Di semester 3 kalian tuh udah mulai masuk ke manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional. Nah, contohnya nih kayak ini adalah silabus kurikulum di jurusan manajemen Universitas Brawijaya. Nah, kalian pasti bingung gak sih kayak ini sebenarnya mata kuliahnya tuh ngejelasin tentang apa sih, mempelajari tentang apa gitu. Jadi ya pada gambarannya sebenarnya kita tuh dijelasin atau mata kuliah umum yang pasti kalian tuh bakal bisa um, mempelajarinya gitu. Nah, masalahnya itu kalau misalnya di manajemen di semua jurusan pasti di semester 5 itu kalian akan disuguhin atau kalian itu akan milih peminatan. Dimana peminatan itu kalian harus milih nih. Kalau di manajemen ya, kalau di manajemen sendiri itu ada peminatan manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional gitu. Nah, dari keempat peminatan ini, pada dasarnya manajemen itu mempelajari tentang apa sih? Nih, contohnya ya, kalau misalnya di manajemen sumber daya manusia, kalian itu akan mempelajari gimana sih caranya kita mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya, berapa gaji yang harus kita bayarkan ke
pegawai-pegawai tersebut. Terus kalau misalnya mereka pensiun, itu gimana sih kita ngasih kompensasi ke mereka. Terus kalau misalnya uh, gimana caranya kita itu menjadikan lingkungan kerja di perusahaan tersebut itu menjadi lingkungan yang sehat dan bisa nyaman dikerjakan gitu, di ya dikerjakan oleh semua karyawannya gitu. Nah, sumber daya manusia itu lebih fokus gimana caranya kita memberikan atau mengelola sebuah sumber daya manusia itu menjadi atau mendapatkan atau menghasilkan kinerja yang baik gitu. Nah, sumber daya manusia tuh intinya kayak gitu. Terus kalau misalnya manajemen pemasaran, kalian pasti kayak pemasaran, paling jadi sales, ya nggak sih? Kayak gitu. Padahal manajemen pemasaran itu, menurut gue ya, manajemen pemasaran itu banyak banget um, prospek kerjanya. Jadi manajemen pemasaran itu mempelajari tentang kayak misalnya gimana sih cara kita nge-branding perusahaan kita, gimana sih caranya kita itu bikin brand positioning produk kita gitu. Kita juga diajarin gimana caranya kita nganalisis marketing di beberapa toko atau di beberapa perusahaan nasional maupun perusahaan internasional. Misalnya kita nge-branding perusahaan kita, tapi kita melihat strategi branding perusahaan lain gitu. Kita menganalisis branding apa yang mereka lakukan gitu, strategi branding apa yang mereka lakukan. Misalnya kayak gimana sih sebuah perusahaan internasional misalnya tas ya, misalnya kayak Coach gitu. Gimana sih caranya dia itu bisa menjadi merek yang go internasional gitu. Gimana sih caranya dia bisa jadi perusahaan global? Gimana caranya brand Coach ini bisa jadi brand luxury gitu. Branding apa yang mereka gunakan gitu. Atau misalnya kalau um, brand-brand Indonesia misalnya kayak Indomie, gimana caranya dia tuh bisa nge-branding Indomie menjadi salah satu mie paling favorit di Indonesia. Kalian tahu nggak tagline Indonesia? Tagline Indomie maksud gue. Tagline Indomie kayak Indomie seleraku kayak gitu. Itu adalah tagline Indomie. Siapa sih yang nggak tahu tagline Indomie? Dan dia tuh berhasil memberikan brand positioning di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalkan mau beli mie, kalian mau uh, beli mie instan gitu ke orang, pasti kalian mau beli Indomie dong, kayak gitu nggak sih? Padahal bisa aja kalian itu mau beli mie sedap atau mie sarimi dan lain-lain gitu kan. Sama kayak Aqua itu punya brand positioningnya sendiri kan. Kayak kita mau beli minum apa, nah kita pasti nyebutnya Aqua gitu. Nah, gimana sih cara perusahaan itu bisa bikin brand positioning di kalangan seluruh masyarakat Indonesia gitu. Gimana caranya dia tuh bisa melekatkan nama merek mereka itu ke dalam kepala masyarakat gitu. Pasti mereka punya strateginya sendiri nggak sih? Nah, di manajemen pemasaran itu, dia tuh menganalisis gimana caranya brand-brand terkenal kayak gitu bisa ngasih brand positioning. Terus gimana caranya mereka bisa mendapatkan atau membuat tagline yang bagus gitu, yang tempting dan lain-lain. Terus kita juga menganalisis nih gimana caranya strategi kita untuk memasarkan sebuah produk yang kita hasilkan atau sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya lagi tahun 2022 ini ya banyak banget pembahasan tentang digital marketing gitu kan. Gimana sih caranya kita itu memasarkan sebuah produk itu dengan cara yang digital gitu. Misalnya nih sekarang lagi marak kayak YouTubers, TikTokers gitu kan, selebgram gitu. Mereka tuh punya digital marketing masing-masing, mereka punya strategi marketingnya masing-masing. Contohnya nih misalnya di YouTube Kimbap Family, kalian tahu nggak sih Kimbap Family yang orang Korea itu nikah sama cewek Indonesia gitu kan yang punya 3 anak gitu. Mereka itu di YouTube-nya punya strategi marketing masing-masing. Misalnya nih, dia itu naruh anaknya itu di awal video dan di akhir video. Itu salah satu strategi pemasaran mereka. Atau misalnya kalau gampang, Rans Entertainment. Kalian tahu nggak sih yang pembukaan Avatar kayak jangan lupa subscribe kayak gitu kan. Itu salah satu
strategi marketing mereka gitu. Jadi banyak banget analisis digital marketing yang bakal dipelajarin sama strategi pemasaran nih. Kalau misalnya kalian suka banget sama brand-brand high end kayak misalnya brand-brand luxury gitu, kalian bisa banget nih masuk manajemen pemasaran buat menganalisis brand-brand kesukaan kalian dan um, mengaplikasikannya di perusahaan kalian nanti gitu. Terus kalau misalnya di manajemen keuangan nih, kalian udah pasti tahu lah ya manajemen keuangan itu apa gitu. Jadi manajemen keuangan itu ya 11-12 lah sama akuntansi gitu. Pasti nggak jauh-jauh dari hitung-hitungan gitu. Nah, pasti kalian bingung gak sih kayak bedanya manajemen keuangan sama akuntansi itu apa? Jadi pada dasarnya kalau akuntansi itu dia mencakup perusahaan itu kayak audit, misalnya kayak mereka mengaudit finance gitu. Kalau misalnya manajemen keuangan itu, mereka itu prospeknya lebih besar, jadi mereka bisa jadi analisis investasi, analisis bisnis, analisis saham, terus analisis pasar modal, pasar uang, terus mereka juga bisa jadi audit kayak akuntansi gitu. Mereka juga bisa jadi manajer keuangan gitu. Kalau manajemen keuangan itu pokoknya prospek kerjanya tuh lebih luas dibanding akuntansi karena mereka tuh mempelajari hal-hal kayak yang tadi aku bilang, kayak gue bilang kayak pasar modal, pasar uang, investasi, saham, analisis bisnis, terus kayak akuntansi udah pasti gitu. Nah, um, kayak misalnya kalau misalnya kalian tertarik sama saham, kalian tertarik sama analisis sebuah bisnis, kalian tertarik gimana caranya kita menganalisis investasi di sebuah perusahaan, kalian bisa banget ngambil peminatan manajemen keuangan di sini nanti. Terus ada manajemen operasional. Nah, manajemen operasional itu ngapain sih? Contohnya nih ya, kayak kita mau bikin sebuah perusahaan di mana tempat yang cocok untuk kita membangun perusahaan tersebut. Terus kayak produksi yang seperti apa yang bisa menguntungkan kita. Jadi kayak misalnya kita harus ngambil bahan baku dari mana, terus kita harus memproduksi dengan cara seperti apa gitu. Manajemen operasional itu hampir sama kayak manajemen produksi. Jadi kayak mereka itu manajemen bagaimana sebuah operasional di sebuah perusahaan itu berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih dibandingkan sebelumnya gitu. Gambarannya kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian mau masuk manajemen, kalian itu harus tahu nanti ke depannya kalian itu bakal ngambil peminatan apa karena manajemen pada dasarnya ya fokusnya itu terlalu luas. Jadi kalian itu harus tahu nih kalian tuh harus fokus kemana gitu. Oke, lanjut ya. Jadi, uh, manajemen itu ada di universitas mana aja sih? Jadi, nggak mungkin ya, nggak ada manajemen di berbagai PTN gitu. Jadi, manajemen itu pasti ada di UGM, di UI ada, di UNPAD, di UB ada, di UNR, di Undip, Unsud, UNJ, UPN Veteran, di Jakarta, di Jogja juga ada manajemen. Dan menurut aku semua PTN ada sih buat jurusan manajemen gitu. Jadi tergantung kalian nih mau masuk manajemen mana. Dulu aku nih pengen banget mau masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sampai 2 kali ikut SBMPTN, tapi kalian juga harus tahu nih kalian tuh mau masuk ke lingkungan kuliah yang seperti apa gitu. Karena pada dasarnya semua kampus itu sama aja, gimana caranya kalian itu bisa belajar dengan baik di universitas tersebut gitu. Terus ya prospek kerja manajemen nih yang tadi gue bilang. Prospek kerja manajemen yang pertama nih dosen. Oke, dosen itu bisa banget jadi prospek kerja dari manajemen dengan catatan ya minimal S2 gitu. Terus pengusaha pasti dong karena manajemen itu juga mempelajari salah satunya mengelola sebuah bisnis gitu. Terus product manager ya karena emang manajemen itu jurusan manajemen itu mendesain sebuah mahasiswa untuk bisa mengendalikan sebuah perusahaan atau di sini itu bisa disebut dengan product manager. Terus kalian juga bisa kerja di BUMN kayak contohnya di Pertamina gitu. Pada dasarnya semua perusahaan itu membutuhkan
jurusan-jurusan dari manajemen, karena kalau misalnya bukan kita, nggak bakal ada yang bisa mengelola perusahaan tersebut gitu. Walaupun nanti di masa depan robot itu berkembang di negara ini, oke, jadi kita tuh nggak bakal bisa keganti dengan robot tersebut karena cuman kita yang bisa mengendalikan sebuah perusahaan tersebut. Jadi jurusan manajemen itu intinya nanti bakal kepake banget lah buat masa depan gitu. Nah, di perusahaan multinasional juga apalagi. Jadi perusahaan multinasional itu kayak perusahaan internasional yang ada di Indonesia dan juga ada di luar Indonesia, kayak misalnya Indomie, terus brand-brand Indonesia tuh apa aja sih, misalnya kayak banyak lah ya, atau kayak Unilever, terus misalnya Shopee, Tokopedia, atau kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang lain-lain gitu, multinasional, kalian bisa banget masuk ke prospek kerja manajemen karena di salah satu mata kuliah manajemen itu ada bisnis internasional. Jadi nanti di sana kalian itu mempelajari tentang perusahaan-perusahaan multinasional gitu, cara strategi perusahaan-perusahaan multinasional gitu. Nah, terus kita juga bisa jadi konsultan, accounting manager, udah pasti kalau misalnya kalian ngambil peminatan di manajemen keuangan. Terus human resource manager juga kalian bisa kalau misalnya kalian mengambil manajemen sumber daya manusia gitu kan. Financial analyst juga bisa. Terus misalnya kalian jadi manager of digital marketing itu juga bisa. Terus kalian bisa jadi business analyst itu bisa. Terus investasi analis gitu. Itu banyak banget. Sebenarnya jurusan manajemen itu banyak banget prospek kerjanya sampai nggak bisa aku sebutin satu-satu. Oke, jadi kalau misalnya kalian masuk manajemen, kalian tuh harus tahu nih fokus kalian itu mau kemana, biar nanti ke depannya kalian tuh bisa berfokus ke apa yang kalian mau gitu. Okay, next. Nah, karakter dan skill jurusan manajemen itu kayak gimana sih? Jadi, orang-orang yang masuk manajemen itu biasanya orang-orang yang komunikatif, yang mempunyai interpersonal, terus dia juga berpikir kritis, aktif, dan udah pasti teliti, dan independen, mampu menganalisis, serta kreatif. Nah, kenapa sih kita harus mampu menganalisis? Karena banyak banget mata kuliah yang membutuhkan penganalisisan kalian gitu. Contohnya kayak misalnya kalau misalnya ada studi kasus tentang sebuah perusahaan yang mengalami masalah bla 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 bla, kalian tuh harus menganalisis salah perusahaannya ini kayak gimana. Gimana caranya kita mau mengendalikan perusahaan ini biar um, balik seperti semula atau menuju ke arah perkembangan gitu. Terus kita juga harus kreatif. Misalnya kalau misalnya kalian masuk ke manajemen pemasaran, kita tuh harus kreatif. Gimana sih caranya kita memasarkan produk kita? Misalnya kalau misalnya lagi COVID kayak gini, gak mungkin dong kita memasarkan kayak cara sebelum COVID. Kalau kayak gitu bisa jadi produk kita gak dikenal oleh masyarakat. Misalnya kita harus kreatif. Gimana caranya kita mengembangkan digital marketing yang sedang marak saat ini gitu. Kita harus kreatif, apakah kita harus masuk ke TikTok atau kalau kita harus endorse di Instagram ataukah kita harus ambil brand ambassador dari Korea gitu. Banyak ya sekarang produk-produk yang lagi ambil brand ambassador dari Korea gitu. Kita harus kreatif. Gimana caranya kita tuh bisa bikin perusahaan kita itu lebih berkembang dari sebelumnya gitu. Terus skill-skill komunikasi. Uh, kita tuh harus mempunyai skill komunikasi, skill konseptual, dan skill kepemimpinan. Karena 3 skill ini itu benar-benar harus dibutuhin oleh seorang pengendali atau seorang manajer gitu. Jadi kalian harus mempunyai 3 skill ini. Nah, fakta unik jurusan manajemen itu apa sih? Yang pertama, kalau kalian mau masuk jurusan manajemen dan kalian merasa karena manajemen gak ada hitung-hitungannya itu salah dari semester 1 sampai semester akhir, kecuali skripsi ya, kalian tuh bakal banyak banget dapat mata kuliah hitung-hitungan gitu. Dan waktu kalian bikin skripsi pun penelitian kalian tuh bakal pakai statistik gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk manajemen tapi karena kalian merasa nggak bakal ada hitung-hitungan, itu salah banget karena hitung-hitungan masih banyak banget di manajemen gitu. Terus kedua, kalau kalian mau masuk manajemen karena kalian merasa manajemen itu gampang, nggak sama sekali. Kenapa? Karena manajemen itu banyak-banyak harus analisis, banyak-banyak harus cari atau baca artikel gitu. Jadi kalian
salah banget kalau misalnya menganggap jurusan manajemen itu gampang, karena sama sekali nggak gampang. Tapi kalau emang dibandingin sama ilmu ekonomi sama akuntansi, manajemen itu emang paling gampang sih. Nah, biasanya emang jurusan manajemen itu pilihan orang tua ya. Terus peluang dan prospek kerjanya itu luas yang tadi udah aku bilang. Terus biasanya nih, mahasiswa manajemen dibanding mahasiswa ilmu ekonomi atau akuntansi itu termasuk mahasiswa yang paling hedon atau lebih hits dibanding jurusan-jurusan lain gitu. Nah, terus karena kita manajemen ya, kita juga jago nih mengatur waktu atau time management. Dan anak-anak manajemen itu cenderung lebih aktif organisasi karena emang waktu luang kita itu lebih banyak dibandingkan jurusan lain. Terus jalur masuknya ini typo ya, harusnya jurusan ilmu, harusnya jurusan manajemen. Nah, itu ada SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri. Nah, tergantung sih kalau misalnya di beberapa universitas itu banyak banget jalur-jalur yang dari pakai prestasi atau talent scouting kayak gitu-gitu banyak, atau PPKB sebenarnya masih bisa sih. Manajemen gak ada PPKB ya, sorry maaf aku lupa, PPKB gak ada di manajemen, salah, manajemen gak ada di PPKB, PPKB gak bisa. Tapi kayak banyak banget jalur-jalur prestasi atau jalur-jalur olimpiade kayak gitu, masih banyak banget jalur masuknya buat masuk ke manajemen. Lanjut, organisasi yang bisa diikuti nih, Badan Eksekutif Mahasiswa udah pasti dong, BEM. Terus biasanya BEM itu dia menaungi fakultas ya kalau BEM. Nah, kalau misalnya jurusan itu kayak himpunan mahasiswa jurusan manajemen atau himpunan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi gitu kan. Himpunan-himpunan itu biasanya per jurusan. Terus misalnya kelompok studi dan atau kayak UKM-UKM kayak misalnya PADUS atau kayak uh, apa namanya, akustik gitu-gitu, itu banyak banget di universitas itu masih ada. Kayak contohnya UKM itu gampang, itu kayak ekskul gitu lah. Lanjut. Nah, lomba-lomba yang bisa kayak ikut ini ya, ini dari UNJ ya. Kalau misalnya dari UB itu banyak juga, UI juga, apalagi kayak misalnya MST atau banyak banget pokoknya kalau di UI, dan di UB juga banyak. Nah, buat kalian yang mau masuk ke uh, jurusan manajemen, kalian bisa banget nih cari informasi-informasi yang lebih detail mengenai jurusan manajemen. Jangan sampai kalian itu salah masuk jurusan dan kalian baru ngerasainnya itu di pertengahan kuliah. Oke, makasih. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.